Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa afdhalus salawati ala nabihi wa rasulih rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD, SMP, SD dan SMP berarti Pak Nanang selaku Ketua Majelis Dikdasmen Daerah Muhammadiyah Gresik dan Pak Nadhif selaku Kepala Diknas Gresik sekaligus pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik. Bapak Ibu sekalian, di dalam soft copy yang diminta itu saya tuliskan sebuah pertanyaan yang perlu menjadi bahan renungan atau yang selalu menjadi perenungan kita, yaitu apakah selama ini hasil pendidikan dari lembaga pendidikan Muhammadiyah sudah memiliki kemampuan akademik. Ini jawabannya pasti kondisional, situasional ya. Tapi banyak yang mengeneralisir itu kita ini masih ada di bawah dua lembaga pendidikan itu, khususnya dalam hal akademik. Walaupun secara moral masih tetap sangat dipertanyakan. Nah, siapakah yang seharusnya memikirkan dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan di atas? Apakah pengurus Dikdasmennya? Apakah pimpinan sekolahnya? Apakah dewan gurunya? Nah, kadang-kadang ketika kita itu sedang memikirkan persoalan akademik dan moral itu, ini kita saling melemparkan tanggung jawab satu sama yang lain dengan
membawa alasan sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya kita sangat bermimpi agar secara struktural itu ketiga komponen ini bisa bersatu padu, baik Dikdasmennya, pimpinan sekolahnya maupun dewan gurunya itu punya satu semangat yang sama. Bagaimana menciptakan lulusan anak didik kita ini, peserta didik kita itu memiliki kualitas yang baik secara akademik maupun moral. Nah, ini saya sampaikan beberapa kritik terhadap pendidikan Muhammadiyah. Ini Rusli Karim, jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Dikdasmen yang sudah almarhum. Tetapi kritiknya tetap saya sampaikan pada pagi hari ini. Kata Rusli Karim, dulu Ki Haji Ahmad Dahlan mengambil model pendidikan Belanda ya, untuk dijadikan model pendidikan Muhammadiyah itu karena kondisinya sangat darurat. Tidak ada model yang lebih baik di zaman itu, sehingga beliau mengambil model pendidikan Belanda itu, tinggal menambahkan pelajaran al-Islam dan kemuhammadiaan. Karena salah satu problem yang dilihat Kiai Haji Ahmad Dahlan saat awal berdirinya Muhammadiyah itu, bahkan sebelum berdirinya, itu adalah lembaga pendidikan Islam tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita itu, karena lembaga pendidikan Islam itu wujudnya masih didominasi dalam bentuk pesantren, dan pesantren itu konten isinya yang diajarkan kepada peserta didik hanya agama, sedangkan di pihak lain Belanda itu hanya mengajarkan pengetahuan umum. Pada lulusan Belanda itu dipandang sangat lemah dalam moralitasnya, apalagi moralitas dalam ukuran sebagai bangsa Indonesia. Yang dimaksud oleh Rusli Karim, substansi yang harus kita ambil, yang harus kita kembangkan itu bagaimana cara mensinergikan antara aspek sains dan aspek keagamaan itu, aspek keilmuan dan aspek keagamaan itu, sehingga tidak tetap berjalan secara dikotomis, tapi benar-benar ada keterpaduan. Karena itu kalau sekarang muncul sekolah Islam terpadu itu kalau ditanya mengapa kok istilahnya Islam terpadu gitu, apakah sekolah di Muhammadiyah itu tidak bisa dikatakan Islam terpadu? Itu mereka bahasanya menjawab, oh kalau Muhammadiyah itu masih menyandingkan, masih belum memadukan. Kami yang memadukan itu. Begitu bahasanya. Apa betul di lapangan itu betul-betul terpadu? Itu masih dibutuhkan proses uji sejarah ya, uji historis. Produk akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah BKP. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nanang Suteja SE Magister Manajemen. Kepada beliau kami haturkan. Pada pagi hari ini adalah rangkaian dari proses bagaimana kita menyiapkan, merencanakan masa depan kita, masa depan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Taufikullah beberapa hal yang menjadi pointer kita semua. Memang ini menjadi tantangan kita. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah itu kan seolah-olah memadukan saja tadi, sehingga ada sekolah Islam terpadu yang mengklaim bahwa kita ini yang sebetulnya kita yang lebih terintegrasi dari sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Ini adalah tantangan yang harus kita buktikan ke depan, bahwa kerja ataupun upaya kita di sekolah Muhammadiyah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan rencana jangka panjang Majelis Dikdasmen 2013-2010 sudah selesai kita susun. Nanti kami akan mintakan persetujuan kepada pimpinan cabang, kepada Pak Sugeng selaku pimpinan cabang Muhammadiyah DKB dan Pak Hadi tentu akan dikoreksi. Harapannya nanti itu menjadi arah visi kita ke depan,
kira-kira 7 tahun ke depan ini sekolah-sekolah di Muhammadiyah GKB ini mau dibawa kemana kan gitu. Nah, apakah setelah ini kemudian selesai atau bagaimana, tentu ini menjadi tugas kita bersama. Ke depan saya juga menyampaikan terima kasih sebelumnya ini kepada panitia, kepada kepala sekolah dan timnya, Bapak Ibu guru semuanya yang telah bekerja dengan keras, sehingga syukur alhamdulillah untuk tahun 2013-2014 3 sekolah ini sudah tidak disibukkan lagi dengan PPDB karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu kita berikan aplaus untuk kepada 3 sekolah ini. Ya, syukur alhamdulillah. Tentu ini berkat kerja keras semua. Jadi, ya, berkat kerja keras semua, mulai dari panitia PPDB, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru semuanya, ya, dan majelis. Oleh karena itu, ini harus kita jadikan satu momentum. Sekarang ini, kalau kita mau menengok agak ke belakang, barangkali masih banyak spanduk-spanduk atau proses PPDB yang dijalani. Sementara kita sudah selesai. Nah, kita sudah selesai berpikir yang lain. Kalau bahasa saya itu kita ini mengejar waktu, jangan kita yang dikejar waktu. Kalau kita mengejar waktu, kita nanti jadi tidak tenang, ya. Kita mengejar waktu. Tahun 2014 kita mau ngapain? Tahun 2015 kita mau akan ada program apa? Kita akan menyekolahkan S2 Pak. Untuk tahun ini insya Allah S2 dan S3 ya. Itu 6 orang. Ini jumlah yang kalau dipikir-pikir ya sedikit atau banyak saya tidak tahu ya. Insya Allah ini banyak lah. Dibanding tahun kemarin kita hanya 3 orang. Tahun ini nanti 6 orang. Tahun depannya 6 orang atau 7 orang Pak Yoga, saya lupa. 7 orang tahun depan. Kemudian tahun depannya lagi sekitar 6 sampai 7 lagi ya, 7 lagi ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu guru semuanya bersiap-siap. Nanti akan ada ya tugas belajar untuk meningkatkan kualitas sekolah kita ya. Oleh karena itu kemarin sudah kita tetapkan yang S2 ada 5 orang, yang S3 1 orang ya. S3 itu insya Allah Pak Ustadz Dian Berkah nanti akan kita kirim untuk S3. Paling tidak kalau tidak bisa berkiprah di sekolah, paling tidak GKB ini menyumbangkan untuk peningkatan sumber daya di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah kan gitu. Jadi saya mohon ini menjadi komitmen kita bersama. Kemudian yang kedua, jadi kalau dihitung Pak, ini saya laporkan juga aja ke Pak Sugeng dan Pak Taufiqullah, juga Pak Nadif dan Bapak yang lain. Sampai dengan tahun 2015-2016 insya Allah kita akan ada punya tenaga pendidik itu sekitar 30 Pak yang S2. Jadi saya mohon ini menjadi bukan programnya majelis, ini juga programnya sekolah ya. Jadi jangan dianggap ini program sekolah, enggak, ini program kita semua ya. Jadi mohon ini disiapkan. Kemudian yang berikutnya kita juga akan melakukan peningkatan kualitas pemahaman tentang pendidikan Muhammadiyahan dengan mewajibkan seluruh guru dan karyawan ya, guru saja mungkin ya, guru dan yang lain untuk ikut program D1 Kemuhammadiyahan. Kalau tahun lalu kita 35 ya, yang ikut tahun ini nanti ada 35 ya, 35 lagi untuk diwajibkan ikut D1 Kemuhammadiyahan. Tahun depannya lagi 35. Jadi tidak ada yang nanti Pak saya tidak bisa, semuanya wajib gitu. Jadi kalau belajar Muhammadiyah tidak boleh setengah-setengah kan gitu. Nah, oleh karena itu saya mohon ini nanti menjadi komitmen kita, tentu harus disiapkan. Seperti yang saya sering katakan, kita sering sampaikan bahwa setiap perubahan harus diikuti oleh perubahan yang lain, perubahan mindset, perubahan pola kerja, perubahan etos kerja dan sebagainya dan sebagainya. Oh ya, saya lupa, saya perlu sampaikan di tengah-tengah kita juga ada beberapa guru atau tenaga pendidik kita yang kebetulan saat ini sedang ditugaskan di luar. Nah, nanti ya tidak tahu apakah harus pulang lagi ke GKB, kalau perlu tidak usah pulang ya kemana-mana gitu ya. Misalnya di sini ada Pak Said, saya lupa Pak Said ada Pak Said ya. Nah, ini kepala sekolah SD Muhammadiyah Waringin Anom, ini under manajemen kita ya. Kemudian nanti sekarang juga ada ini Pak Toha ini di Semam ya. Nah, Pak Toha kalaupun tidak usah pulang-pulang, nanti setelah Semam 1 saya tidak tahu ke Semam yang mana gitu ya. Tidak usah pulang-pulang karena di sini sudah ada kepala sekolah ya. Sudah banyak yang bisa menggantikan jadi kepala sekolah. Demikian juga nanti Pak Tamil ini ya. Pak Tamil ini mudah-mudahan tidak lama lagi juga di Menjeng gitu ya. Tidak usah pulang ya.
Nggak usah pulang. Maksud saya bahwa ini adalah bagian dari bagaimana kita mengkontribusikan bahwa kemajuan di Muhammadiyah GKB itu juga harus punya dampak kepada Muhammadiyah di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah. Demikian juga kita juga tidak menafikan barangkali ada kader-kader Muhammadiyah yang sebetulnya bagus bisa masuk berkolaborasi di sekolah Muhammadiyah GKB. Ya, dulu kita juga di SMP Muhammadiyah Giri 4 Pak Sugeng Waras ini. Sayangnya pulang Pak Sugeng Waras ini. Habis ini harus berangkat lagi nih Pak. Harus berangkat lagi, entah ke Balong Panggang atau kemana nanti. Nama Kedamaian ya, Kedamaian mendirikan sekolah pun. Oh Bawean, ya Bawean. Gimana Pak? Siapa ya? Siapa? Ditanya siap tapi nanti nunggu lapternya kalau udah selesai Pak. Ya, jadi itu adalah satu kondisi yang akan kita hadapi. Tentu ini menjadi semangat kita. Kalau ada perubahan itu tandanya bahwa terjadi kehidupan di sana atau kehidupan sedang berlangsung di sana. Ya. Nah, oleh karena itu saya mohon sekali lagi, kami mohon semuanya saling menyemangati, merubah mindsetnya sendiri-sendiri sesuai dengan harapan visi yang telah kita tetapkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir barangkali sebagai prolog, ini memang yang kita undang adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan koordinator. Kenapa tidak semua? Ya memang ini tidak mungkin kita membicarakan ini mengundang 130 ya guru dan karyawan di 3 sekolah ini 130 ya. 2 tahun lagi ruangan ini tidak muat ini karena sudah ada semam. Ya. Nah ini ada semam 10 maksud saya. Oleh karena itu kita maksudkan adalah untuk proses pengkaderan. Jadi koordinator-koordinator itu nanti pada gilirannya juga akan pernah menjadi seleksi alam saja ya, akan menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Tetapi harus disiapkan proses pengkaderan manajemen sekolah ini. Ya, jadi kalau saya menyampaikan secara terbuka saja, bagi Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin dipercaya menjadi ketua panitia PPDB, ketua panitia Rakar, ketua panitia penyusunan RJP, ketua panitia penyusunan koperasi dan sebagainya, itu adalah bentuk proses pengkaderan di kita. Jadi, jangan terus, Pak, kok saya terus Pak, kok saya terus. Itu pada saat gilirannya bahwa ini adalah bagian dari proses kita menseleksi leadership di Muhammadiyah GKB. Jadi jangan nanti merasa kok bolak-balik kok saya terus Pak ya yang dimintanya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita ingin melihat potensi kepemimpinan dari kita semua ini. Jadi nanti juga demikian yang di program S2, D1 Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama dan saya mohon suasananya jangan terlalu tegang ya. Ini gara-gara ada kamera barangkali ini ya. Dari tadi tidak ada yang berani senyum. Ya. Enggak ya? Jadi saya kira ini adalah sesuatu itu kameranya di situ tuh. Nah, biasa saja ya, ini sesuatu yang apa namanya ya, katanya Pak Isa film indie ya. Tadi juga di awal sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan prestasi beberapa siswa kita. Tentu itu menjadi satu hal yang perlu kita syukuri dan itu butuh kerja keras ya. Saya terima kasih kepada tim sekolah yang telah memberikan membimbing sehingga anak-anak dan sekolah kita terus bisa berprestasi. Ke depan tantangan kita semakin hari semakin meluas. Dan saya yakin dengan bimbingan dari pimpinan cabang, pimpinan daerah Muhammadiyah, juga Pak Natif dan Bapak yang lain, kita terus bersinergi bagaimana kita bisa mengkontribusikan tenaga pikiran kita untuk amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang kita cintai. Barangkali itu dari saya. Nanti materinya saya kira setelah seremoni sudah disusun dengan baik oleh Pak Sugeng. Saya juga belum perkenalkan tak ya, Pak Aksin itu per tanggal 1 Maret menjadi sekretaris eksekutif majelisnya ya. Nah, ini. Jadi masih ngerangkep wakil kepala sekolah bidang Ismuba, juga sekretaris eksekutif majelis Didasmen. Nah, kalau kita cermati berarti habis ini akan ada perubahan, itu pasti akan ada yang mengganti Pak Aksin menjadi wakil kepala sekolah bidang Ismuba. Jadi sudah mulai perubahan terus berjalan. Nah, ya paling tidak yang calonnya siapa yang ada di dalam ruangan ini pasti tidak mungkin. Ya.
Atau kalau ada yang mau mencalonkan diri silahkan nanti disampaikan ke Pak Isa. Ya. Katanya Pak Jokowi dilelang katanya gitu ya. Enggak lah, kita enggak seperti itu. Nanti sampaikan ke Pak Isa, silahkan. Pak, saya ada guru bagus ini. Ya, barangkali itu sekali lagi terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semuanya, juga kepada pimpinan cabang yang telah memberikan support kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKP dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sugeng Magister. Pak Sugeng, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru, Bapak-bapak ketua dan anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru, Bapak-bapak Ibu Kepala Sekolah, Ustadz, Ustazah, Asatid, dan hadirin peserta raker Majelis Dikdasmen PJM GKP 2013 yang berbahagia. Materi yang saya sampaikan sebenarnya sudah tertulis di materi ya. Jadi tentu saja pertama kami sampaikan apresiasi atas prakarsa Majelis Dikdasmen PJM GKP yang menyelenggarakan kegiatan rapat kerja ini, yang melibatkan semua sekolah dan stakeholder untuk kali yang kedua di periode ini. Ini merupakan suatu hal yang inovatif dan positif untuk mengevaluasi atas kinerja yang lalu dan juga untuk menyusun rencana kerja ke depan sebagaimana anjuran Quran surat Al-Hasr ayat 18. Jadi kita diminta untuk mengevaluasi atas kinerja kita. Sebelum dihisab nanti di akhirat, kita hisab dulu. Selanjutnya mari kita tahu kembali niat kita. Kita di dalam persyarikatan ini semata-mata tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufiqullah adalah dalam rangka rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu mari kita niati secara ikhlas dan kita cintai profesi kita ini. Kita cintai pekerjaan ini. Nah, caranya gimana? Kita kenali, kita pahami dan kita kuasai. Artinya kalau Bapak Ibu ada target ya, kemudian di sana itu menuntut suatu kompetensi tertentu tetapi belum ya, maka ini gapnya itu harus dipenuhi. Tadi Pak Nanang sudah menyampaikan ya, ada program ya S2 bahkan S3. Ini luar biasa. Itu semata-mata adalah untuk mengantisipasi gerakan kita ke depan. Di luar sana itu banyak tuntutan, banyak harapan. Jadi tidak hanya persyaratan tetapi harapan. Demikian juga proses-proses kaderisasi tadi yang sudah disampaikan, seperti Pak Sugeng Waras yang dulu sudah pernah jadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 4 Giri, sekarang dijadikan ketua panitia raker. Ini adalah suatu proses pengkaderannya, bagian dari pendidikan. Nah ini kita syukuri, jangan dianggap sebagai loh kok saya ya. Kalau Pak Nanang nunjuk ya, bahwa Pak Sugeng Waras jadi ketua panitia, ini artinya sanggup. Nah, nanti berikutnya ada teman-teman yang lebih muda atau yang lebih energi. Kemudian kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah penting.
Sekecil apapun pekerjaan kita ini benar penting. Kita ini ibaratnya bangunan, suatu sistem ya. Mobil atau motor yang kita naik kita di sini ya, itu ada bagian yang terkecil. Apa itu? Pentil misalnya aja. Nah, coba kalau ban kita gembes ya, nggak ada pentilnya, kita nggak bisa ke sini. Jadi ada di bangunan rumah ada yang jadi genteng ya, ada yang jadi pondasi, ada yang jadi. Nah, kita ini suatu sistem. Mari kita saikoproyo, saling bantu. Kemudian melakukan pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan penuh khusyuk. Jadi kita bersungguh-sungguh. Kalau enggak kita bersungguh-sungguh, nanti pekerjaan kita akan setengah-setengah. Dan setengah-setengah ini nanti tidak akan punya nilai yang berarti. Kemudian yang terakhir adalah memberi nilai spiritual pada pekerjaan agar bernilai ibadah. Jadi kita bekerja bukan sekedar menyelesaikan tugas, tetapi dalam hati kita adalah tadi fungsinya adalah rahmatan lil alamin, membahagiakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Karena yang disampaikan Pak Taufiko tadi ya, bahwa manusia itu ada banyak, tadi saya lupa ya, jadi ada sider ya dan seterusnya tadi. Nah itu tolong dipahami ya. Jadi jangan pernah ragu berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah hilang, hanya tinggal waktu. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu, dan jika kamu berbuat jelek, maka kejelekan itu juga untuk dirimu. Quran surat Al-Isra ayat 7. Nah, makanya nggak ada untungnya kalau kita berbuat jelek ya. Kita diminta untuk berbuat baik. Akhirnya mari kita jadikan sekolah ini adalah sebagai sekolah juara. Kita punya 3 sekolah, semua punya ciri khas ya juaranya. Di SD Muhammadiyah GKB 1 itu Bu Ida, gimana itu? The best choice of education ya. Nah, buktikan bahwa masyarakat tertarik dengan itu, the best choice of education itu. Unggul ya, juara itu beda dengan yang lain ya. Soalnya yang nanti akan menang bertanding itu adalah yang kalau nggak juara nggak akan menang ya. Kemudian Bu Foni ya, SD Muhammadiyah GKB 2, apa itu? The Brilliant School ya Bu ya. Brilliant School atau Brilliant School ya, sama. Ya, itu adalah suatu nilai juara, nilai keunggulan, dan kebetulan tempatnya di Jalan Berlian. Buktikan itu. Dan alhamdulillah kuota untuk SD Muhammadiyah GKB 1, GKB 2 sudah terpenuhi ya. Nah, satu keunggulan ya, satu juara lagi, bahwa kita sudah menang. Sekarang kita sudah tidak memikirkan lagi siswa untuk tahun ajaran ini. Kemudian Pak Isa ini targetnya sangat menantang ini ya. Jadi improving school, nah, improve terus ya. Karena ini bagian dari apa kita, karena tidak puas semua masukan. Sekolah ini kan semua sudah ISO 9000 ya. Satu poinnya kan ada ini survei kepuasan pelanggan, survei kepuasan stakeholders. Itu masih dilakukan ya Pak ya, setiap 6 bulan sekali ya. Nah ini tetap dilakukan dan direspon. Apa-apa yang jadi masukan, apa-apa yang menjadi keluhan pelanggan, ini kita tangkap, kita tingkatkan. Karena kalau kita tidak juara, maka kita akan mati, kita tidak sudah survive. Apabila sekolah kita juara, maka sekolah kita akan senantiasa survive, diminati masyarakat. Ingat, di kanan kiri kita itu banyak sekolah-sekolah ya. Tidak hanya sekolah negeri, tetapi sekolah swasta yang siap untuk bertanding dengan kita. Nah, maka kita tetaplah menjadi juara. Di Sekani Mitra ya,
dan tentu saja menjadi sekolah yang rahmatan lil alamin. Karena kalau kita baca di sini bahwa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, amal usaha Muhammadiyah merupakan salah satu usaha dan usaha-usaha yang dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dan dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Nah, ini sebagaimana ditulis di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga Ali Imran 110. Kami minta teman-teman ya, pendidik ya, itu juga sesekali baca buku ini ya, karena ini merupakan suatu pedoman kita di dalam bermuhammadiyah. Akhirnya kami sampaikan selamat mengamalkan raker. Semoga dapat menghasilkan rencana yang ampuh, yaitu rencana yang memuat rencana mencapai tujuan dan rencana mencari cara. Jadi tidak semata-mata tujuan tapi cara. Caranya tadi sudah banyak disampaikan Pak Nanang. Jadi mungkin meng-S2-kan, meng-S3-kan ya, proses pekaderan secara alamiah ya, dan sebagainya. Dan saya kira teman-teman para asatid lebih paham tentang itu untuk mencapai sekolah juara. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menerima ibadah kita. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.